Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, and welcome back to channel YouTube-nya Duta Sinar. Berjumpa lagi bersama saya Diva. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 bandar narkoba paling besar sepanjang sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita akan membahas topik yang lain, namun tidak kalah menarik dari topik yang sebelumnya. Kira-kira apa ya topiknya? Oke, sebelum memulai, aku ingin untuk kalian yang baru mampir di channel ini untuk klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu semua bisa mendapat update terbaru dari channel YouTube Duta Sinar ini. Nah, untuk kalian yang sudah subscribe, jangan lupa klik tombol like di bawah ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan membahas tentang 3 kasus assassination terbesar yang mengguncangkan dunia. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu, apa sih assassination itu? Assassination atau pembunuhan rahasia adalah pembunuhan yang biasa dilakukan terhadap orang-orang penting yang dapat dilatar belakangi oleh perbedaan muatan politik maupun ideologi. Selain itu, motif pembunuhan tersebut dapat juga berupa fanatisme, perbedaan golongan keagamaan, atau atas dasar perintah dari suatu pihak. So, kalau kita bicara soal assassination ini nih, pasti korbannya tak lain dan tak bukan biasanya adalah selebriti, tokoh publik, tokoh keagamaan, dan banyak lagi tokoh-tokoh penting. Dan ternyata kasus assassination ini memang benar adanya. Buktinya banyak sekali kasus-kasus assassination yang sempat menggemparkan dunia. Nah, disinilah kita akan bahas 3 di antaranya kasus assassination yang mengguncang. Di urutan pertama ada kasus pembunuhannya John Lennon. So, John Lennon ini pada masanya memang merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal karena dia sendiri merupakan pendiri The Beatles, salah satu band tersukses sepanjang masa. Selain pendiri The Beatles, John Lennon ini ternyata merupakan seorang aktivis perdamaian dunia. Dilansir dari biografi.com, Lennon dibunuh pada tanggal 8 Desember 1980. Pada saat itu dia sedang berada di New York City untuk urusan pekerjaan. So, untuk kronologi singkatnya, pada waktu itu John Lennon sedang berjalan ke kediamannya sendirian atau ke apartemennya hingga seorang pria memanggil namanya dari belakang. Lantas ketika ia berbalik, pria itu langsung menembaknya 4 kali. John Lennon terjatuh di depan apartemennya lalu pingsan. Setelah itu, datanglah ambulan lalu dia segera dilarikan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakitlah ia mengembuskan nafas terakhirnya. In spite of that, we knew that there was a small chance if the injuries were correct that we could resuscitate him. Nah, untuk pembunuhnya sendiri nih, setelah John Lennon jatuh pingsan, dia nggak langsung kabur. Dia duduk di pinggir jalan, menjatuhkan senjatanya, lalu menunggu untuk ditangkap. That's the man doing the shooting. And I saw a man standing there with his hands up. Turn around, put your hand up against the wall, please. I proceeded to put handcuffs on him. Setelah diidentifikasi, nama dari pembunuh John Lennon tersebut adalah Mark David Chapman, yang mendapat tuduhan pembunuhan dan sampai sekarang masih mendekam di penjara. Meski sudah ditanyai dan melalui proses persidangan yang panjang, motif dari pembunuhan John Lennon yang dilakukan oleh Mark ini masih belum jelas sampai sekarang. So, sebelum kita lanjut ke kasus yang nomor 2, aku mau tahu dulu gimana sih pendapat kalian mengenai kasus pembunuhan John Lennon ini. Dan kira-kira menurut kalian apa sih motif Mark ini membunuh Lennon? Kalian bisa drop di kolom komentar. Next ada kasus pembunuhannya Malcolm X. Malcolm X atau juga sering dikenal dengan sebutan Malcolm Little merupakan salah satu tokoh muslim berkulit hitam di Amerika selama tahun 1960-an. Before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? Sebelumnya nih, Malcolm merupakan salah satu dari bagian Nation of Islam atau NOI yang radikal, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang muslim sunni. Nah, ternyata inilah yang dipermasalahkan oleh NOI, yang kemudian memberikan perintah untuk membunuh Malcolm. Pembunuhan tersebut akhirnya terlaksana pada 21 Februari 1965 saat Malcolm sedang membawakan pidatonya. Seorang pria bergegas memisah kerumunan, lalu tiba-tiba menembak Malcolm
dengan shotgun. Setelah mendapat tembakan dari orang yang pertama, dua pria lain muncul ikut serta menembak Malcolm, sehingga dengan totalnya Malcolm mendapat sekitar 16 tembakan. Dan dengan jelas sudah dapat dipastikan bahwa tiga orang pria ini tidak lain dan tidak bukan merupakan dari NOI itu sendiri. Meski dicap sebagai radikal yang berhati dingin, orang-orang, terkhususnya orang-orang kulit hitam, ikut serta memberikan simpatinya kepada Malcolm yang meninggal di usianya yang 39 tahun. So, untuk kasus si Malcolm ini nih, sudah sangat jelas latar belakang serta pembunuhnya. Meskipun begitu, memang pada saat itu banyak sekali yang bersimpati kepada dia, khususnya nih orang-orang kulit hitam. Karena pada saat itu, kasus-kasus yang hampir mirip seperti Black Lives Matter memang sudah ada. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke yang terakhir. Di urutan yang terakhir atau yang ketiga, ada orang yang sangat terkenal, yakni John F. Kennedy. John F. Kennedy merupakan Presiden Amerika yang ke-35. Dia terhitung menjabat dari 20 Januari 1961 hingga ke kematiannya, yaitu pada 22 November 1963. Pemerintahan John Kennedy ini merupakan salah satu momen yang paling diingat pada abad ke-20. Bahkan for your information nih, hingga sekarang masih banyak yang mempertanyakan tentang John F. Kennedy ini beserta pemerintahannya. Perlombaan antariksa dengan Uni Soviet, krisis rudal Kuba, serta spionase merupakan hal-hal yang terjadi pada saat atau pada masa pemerintahannya. Tidak heran nih ya, jika pada masa pemerintahannya ini memang sangat diingat, bahkan hingga sampai sekarang. Meski ada banyak saksi, bahkan ratusan orang yang menjadi saksi untuk pembunuhannya, hingga saat ini masih banyak timbul tanda tanya dan kecurigaan atas pembunuhannya. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada John F. Kennedy? Dari kecurigaan-kecurigaan serta tanda tanya tersebut, timbullah yang namanya beberapa teori konspirasi di balik kasus kematiannya. Untuk kronologi singkatnya, dikutip dari laman Britannica, tepat sebelum jam 12.30 siang, Kennedy yang saat itu sedang melakukan perjalanan melalui kota Dallas dengan limusinnya dalam keadaan terbuka. Pada saat sedang melakukan iring-iringan di perjalanan, 3 tembakan dari senapan bertenaga tinggi melesat dan tepat mengenai kepala si presiden. At about 12:30 p.m., as the president's limousine turned onto Elm Street, the police chatter turned from routine to urgent. Looks like the president's been hit. Have people stand by. 10-4 Parkland has been notified. Presiden John F. Kennedy yang sempat dilarikan ke rumah sakit pada saat itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Lee Harvey Oswald didakwa atas pembunuhan terhadap Kennedy. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya nih, John F. Kennedy ini memiliki banyak sekali teori konspirasi. Beberapa pihak yang dianggap sebagai konspirator atau ikut andil dalam pembunuhan John F. Kennedy ini diantaranya ada FBI, CIA, Uni Soviet, dan Kuba. Meskipun banyak juga yang menganggap bahwa Oswald tadi bekerja sendiri. Untuk Oswald sendiri, dia dibunuh 2 hari setelah dia membunuh John F. Kennedy. Dia dibunuh atau ditembak di markas besar kepolisian di Dallas oleh Jack Ruby. So, Jack Ruby ini merupakan seorang pemilik klub malam di Dallas yang memiliki hubungan erat dengan penjahat. Oswald ditembak pada tanggal 24 November 1963 dan langsung meninggal malam itu. So, itu dia tadi 3 kasus assassination terbesar yang sudah kita bahas. So, berdasarkan kasus terakhir yang kita bahas, yakni kasus pembunuhannya John F. Kennedy, aku mau tahu pendapat kalian. Nah, kalian apa sih latar belakang Oswald ini membunuh presiden saat itu? Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam waktu dengan pembahasan yang tak kalah menarik dari yang hari ini. Terima kasih, dan jika ada kesalahan baik dalam pengucapan kata-kata dan penyampaian sebagainya, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena kita tidak boleh melupakan dan tidak boleh lalai akan virus corona yang belum berakhir ini. So, tetap terapkan protokol kesehatan dan ingat pesan ibu.
Oke, see you next time.